Assalamualaikum. Pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya dengan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Walaupun cuaca di luar hujan. Nah, sengaja Bapak membawa kalian ke ruangan ini untuk ada perbedaan. Kalau setiap hari kita belajar di kelas. Jadi belajar di kelas itu sangat menjenuhkan. Ya, saya sengaja dibawa ke ruangan ini supaya santai, rileks, duduk di bawah, di lantai, di keramik ini, ya supaya kalian itu nanti kalau mengerjakan tugas kelompok itu kalian bisa berembuk, membuat sebuah lingkaran dan bisa berdiskusi bersama teman kalian, ya. Itu sebelum ke pembelajaran itu. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran selanjutnya, silakan oleh ketua kelasnya kalian membacakan doa dulu sebelum belajar. Siapa saja boleh, ya. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Sebelum kita menginjak pembelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis cerpen. Tentang apa? Pohon apa? Pohon tamat, ya. Nah, udah pada paham? Sudah kan? Sudah. Saksikan di depan. Nah, sekarang Bapak akan mempelajarkan kepada kalian itu adalah tentang teks tanggapan. Ada di buku bahasa Indonesia. Silakan buka buku bahasa Indonesianya di yang ini bukunya. Ini adalah masih kurikulum 2013. Ya. Silakan buka halaman 94. Pembelajaran ini ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita apa? Ini. Ya, yang pertama melalui penerapan model pembelajaran problem basic learning. Coba lihat nih. Dan penggunaan media selindia. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur. Ada evaluasi, ada deskripsi, dan penugasan ulang. Nanti penugasan ulang itu adalah kerja kelompok. Nanti kalian itu dibuat sebuah kelompok untuk mengerjakan tugas itu. Teks tanggapan berdasarkan teks yang dibaca. Nanti dibaca teks tanggapannya yang mana, gitu kan ya. Terus didengar atau ditambah lagi nanti kita akan melihat sebuah tayangan video yang nanti akan ditampilkan di sini ya tentang teks tanggapan. Yang kedua, melalui penerapan model pembelajaran problem berbasis learning dan penggunaan video ini sudah jelas ya, ada video. Peserta didik A dapat menelaah kaidah kebahasaan meliputi kalimat aktif, kata tegas, kalimat penilaian. Teks tanggapan berdasarkan teks yang dibaca atau dengan tepat. Ya, untuk pembelajaran hari ini ya. Tolong perhatikan, Bapak akan menerangkan tentang memuji secara tepat. Nah, ini. Yang pertama ada tulus, bukan basa-basi. Ini tulus ya, bukan basa-basi, bukan dalam artian bukan ada-ada. Kalau bahasa Sunda itu tengayang-ngayakeun. Yang pertama, memuji tidak dengan sungguh-sungguh akan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika pujian itu sungguh-sungguh atau tulus, bukan sekedar basa-basi, dapat dirasakan dan orang senang dengan apa yang kamu katakan. Contohnya apa? Di situ ada contohnya ya. Cung, siapa baca? Kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Kamu bagus memakai baju itu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab tadi. Jadi di situ contoh kalimatnya ada kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu.
daripada mengatakan kamu bagus memakai baju itu. Jadi ada penambahan redaksi di situ ya. Jadi kamu tampak lebih ceria. Jadi orang itu sudah ceria, memakai baju itu menjadi lebih ceria. Terus yang selanjutnya ada hormat dan hargai. Jangan sampai niat memuji malah diterima sebaliknya. Ongkos kita itu memuji seseorang, tetapi seseorang itu ketika dipuji oleh kita malah sebaliknya menjadi kesal, menjadi kecewa, menjadi tidak senang karena pujian kita itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selanjutnya memakai kalimat apa di sini? Contoh, silakan, Acung. Kamu hebat untuk ukuran orang desa. Atau tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Oke, terima kasih Saudara Bisma. Di situ ada contoh kalimat, coba perhatikan. Kamu hebat untuk ukuran orang desa. Atau tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Niatnya itu baik memuji seseorang, tetapi ada embel-embel di situ merendahkan bahwa dia itu orang kampung. Nah, itu yang salah itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi niatnya baik, dia itu pintar, tetapi dia orang kampung. Jadi ada kata yang tidak mengenakan di dalam pembicaraan itu atau memuji kepada seseorang. Terus ada waktu. Ada beberapa pujian yang tidak cocok dalam situasi tertentu. Coba lihat. Pastikan lihat konteks peristiwa sebelum memuji seseorang. Jadi konteksnya kapan waktunya kita harus memuji orang itu. Maksudnya ada pujian yang bisa diberikan kapan saja dan yang harus diberikan sesuai dengan sangat baik. Nih, kapan saja kita memberikan, kita harus tahu waktunya kapan. Waktu kita untuk memuji orang itu. Jangan sampai ketika kita memuji orang itu dan kita tidak tahu waktunya malah menjadi petaka buat kita, malah menjadi marah dia itu, ya. Di sini ada contohnya enggak? Puji seketika dan di hadapan banyak orang. Kesaksian orang-orang membuat pujian lebih bermakna dan si penerima merasa dihargai. Terus memberikan rasa nyaman. Apa rasa nyaman? Ketenangan, nyaman, tenang, santai, ya. Tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri sendiri. Jadi kita itu memuji orang lain, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Ini membuat orang yang memuji merasa tidak nyaman. Contoh misalnya, silakan. Itu ada contoh kalimatnya, silakan yang mau mengajukan tangan. Silakan. Kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, itu adalah contoh kalimatnya, ya. Berarti kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Terus kalau saya tidak mungkin bisa. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Jadi kita ini memuji seseorang, tetapi kita merendahkan kita sendiri karena kita tidak bisa, ya. Contoh, saya tidak bisa untuk melakukan bermain catur. Kita itu memuji kepada seseorang di khalayak banyak bahwa dia itu sangat pintar dalam bermain catur. Itulah contoh dengan Surya. Tuh, ya. Kita akan melihat sebuah tayangan referensi dari video yang akan Bapak tayangkan. Tolong cermati, perhatikan tentang teks tanggapan. Barang-barang kita lihat nih, ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita perhatikan ini contoh dalam suatu teks tanggapan. penulisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non ilmiah, tentu saja kalian dapat memberikan tanggapan yang berisi kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi dengan alasan. Alasan yang diungkapkan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Sedangkan
Pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Lalu, apa itu teks tanggapan dan untuk apa sih teks tanggapan dibuat? Yuk kita pelajari bersama. Perhatikan teks tanggapan. Itu ada tujuan pembelajaran tuh. Pengertiannya apa? Tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Dengan kata lain, jika kalian diminta untuk membuat teks tanggapan, itu berarti kalian diminta untuk membuat sebuah kritikan terhadap suatu hal dan membuat pujian terhadap suatu hal. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi dengan alasan. Alasan di sini berfungsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan si pembuat karya, dan si pembuat karya akan menerima kritikan yang diungkapkan oleh si penaga. Contohnya, hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan gambar yang salah. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Contohnya, puisi karya Sapardi Djoko Damono begitu sederhana, namun menyentuh, sehingga tak jarang membaca sehari bahkan sampai menangis. Teks tanggapan memiliki ciri-ciri memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan, sopan, logis, dan jelas, terdapat penilaian kekurangan berlebihan, dan juga ketersaran. Sedangkan tujuan teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan syarat. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Fungsi teks tanggapan antara lain yang pertama yaitu memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Fungsi yang kedua, mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik, sehingga ujian atau kritikan tidak terasa semu serta bisa dipertanggungjawabkan. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi supaya bersama penguji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Ada 3 jenis teks tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan positif berupa pujian. Kedua, Sampai ditulis. dan yang ketiga, tanggapan berupa saran. Tanggapan positif berupa pujian yaitu tanggapan yang berisi pernyataan pengakuan dan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap kebaikan atau karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Sedangkan tanggapan negatif berupa kritik yaitu tanggapan yang berisi ungkapan yang menarik dari dirinya sesuatu. Kritik bisa juga diartikan pernyataan kecaman atau tanggapan yang Ininya saja sampai pujian, sampai kritik. baik dan buruk sesuatu. Jadi poin-poinnya saja. Sedangkan tanggapan berupa saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam kondisi dan situasi apapun dalam menanggapi dengan santun, karena dapat memberikan kritik yang membangun.
mengadakan pesta perpisahan dan pentasnya sekolah. Ini contoh teks tanggapan. Ya, contoh teks tanggapan. Saya sepakat OSIS meniadakan pesta perpisahan dan Nah, pentas. itu tadi pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan fungsi dari teks tanggapan. Kalian sudah paham nih kan? Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks tanggapan, silakan kerjakan asesmen berikut ini. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelasmu. Materi teks tanggapan pasang. Oke, tadi kita sudah melihat tayangan teks tanggapan. Sudah paham? Sudah bisa dipahami. Nanti di sini ada asesmen yang harus kalian tulis dan kalian isi. Ya, ada asesmen di situ. Ya, yang pertama silakan ini saya tunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini ada nanti ini nih. Silakan tulis dulu. Yang pertama. Nah, kita sekarang akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Laki-laki dengan perempuan bisa digabung ya. Nanti kita akan menyelesaikan satu tugas LK ya, satu tugas LK. Nanti dipresentasikan ketika sudah menyelesaikan tugasnya itu. Nanti Bapak akan memberikan tugasnya ke masing-masing kelompok itu ya. Nanti dibagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4. Ya. Tuh, nanti dibagi kelompok di situ. Nanti mengerjakan LK itu, sesudah itu kita akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ya, silakan membentuk sebuah kelompok. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan kelompok nih, tugas kelompok. Bapak akan membagikan satu kertas A4. Silakan kerjakan apa yang nanti Bapak suruh ke kelompok, tugasnya apa. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Bacakan. Sebutkan 5 cara tanggapan dengan baik. Kerjakan untuk kelompok 1. Silakan kerjakan. Berdiskusi dengan kelompok 1. Kelompok 2 apa tugasnya? Bagaimana contoh kalimat positif? Bagaimana contoh kalimat positif? Silakan kerjakan, berdiskusi, berembuk untuk kelompok 2. Kelompok 3. Tugasnya apa kelompok 3? Apa pengertian tanggapan? Silakan kerjakan, berdiskusi juga. Nanti presentasi ke depan. Ya. Kelompok 4. Tugasnya apa? Alasan kita harus memberikan tanggapan dengan bahasa yang sopan. Alasan kita harus memberikan tanggapan dengan silakan kerjakan. Nanti kalau sudah mengerjakan dibacakan oleh satu orang kelompoknya hasil dari kerja kelompok. Oke, kita akan mempresentasikan tugas kelompoknya. Yang pertama kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil tugas kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok dengan soal sebutkan 5 cara memberikan tanggapan yang baik. Jawabannya 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 2. Memahami dengan baik hal-hal yang ditanggapi. 3. Mempersiapkan argumen yang kuat untuk menerima atau menyanggah. 4. Tidak memotong orang lain saat berbicara. 5. Tidak berniat untuk menjatuhkan orang lain yang ditanggapi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hapus untuk kelompok 1 yang tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks tanggapan positif. Bagaimana contoh kalimat positif? Misalnya, aku setuju dengan makanan atau minuman tersebut, bahwa jus jeruk yang viral itu enak dan manis. 1. Kami telah mengetahui keberadaannya saat ini. 2. Hal-hal
Kami sudah mengerjakan tugas sekolahnya yang menumpuk itu. 3. Aku sudah menyampaikan salammu kepadanya barusan. 4. Aku mohon beritahukan soal itu kepadanya. 5. Pak Burhan masih menjadi direktur utama perusahaan ini. 6. Tas itu masih punyaku. 7. Kami memohon kepada kalian untuk datang lagi ke kampung ini. 8. Hari ini Pak Guru akan mengajar kelas kita. 9. Besok aku akan berkunjung ke rumahmu. 10. Subuh tadi ibu belanja sebagaimana biasanya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang tadi sudah menunjukkan hasil kerja kelompoknya. Marilah kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Dilanjut kelompok 3. Siapa kelompok 3 perwakilannya untuk membacakan hasil kelompok tugas kelompoknya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Apa pengertian tanggapan? Pengertian teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik secara objektif dan santun. Objektif pada teks tanggapan antara lain karya seni, kebijakan pemerintah, fenomena sosial, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam membuat teks tanggapan, seseorang hendaknya mengutarakan kritik dan pujian berdasarkan fakta yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi nggak boleh asal ngomong ya. Fungsi teks tanggapan bukan sekedar tulisan. Teks tanggapan punya beberapa fungsi. 1. Membawa perasaan positif. 2. Memotivasi untuk berkarya lebih baik lagi. 3. Menyampaikan kritik dan solusi yang membangun. 4. Awal yang baik untuk memulai percakapan dengan orang lain. 5. Belajar untuk menyampaikan dengan objektif secara santun. Ciri-ciri teks tanggapan yaitu 1. Mempunyai 3 struktur antara lain konteks, deskripsi, serta penilaian. 2. Berisi kritik dan saran yang didukung oleh fakta atau alasan. 3. Menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan logis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya ini adalah kelompok 4. Kelompok 4 akan memberikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santutri Amelia. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks tanggapan. Alasan kita harus memberikan tanggapan dengan bahasa yang sopan adalah agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan menggunakan bahasa yang santun akan membuat apapun yang kita sarankan dapat diterima atau dipertimbangkan dengan baik, dan juga tanggapan yang kita berikan akan memberikan kesan yang nyaman. Sekian presentasi kami, semoga dapat dipahami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah kita semuanya per kelompok sudah pada baik, sudah pada bagus, sudah paham tentang tanggapan, tentang teks tanggapan untuk pembelajaran kali ini. Ini ada beberapa yang harus Bapak sampaikan. Ini tentang refleksi. Yang pertama, nah ini masalah tanggapan itu adalah kehidupan sehari-hari kita, yang baik dengan teman kita di kelas, baik dengan teman kita di luar sudah pulang sekolah, dengan orang tua dan sebagainya. Itu kita akan diberikan tanggapan. Tidak disadari kita di kelas suka menanggapi orang lain dan orang lain pun suka menanggapi kita.
Contohnya yang tadi, contoh memberikan tanggapan itu harus baik dan benar sesuai dengan apa yang ada. Yang pertama, jangan menyinggung perasaan orang lain. Terus yang kedua apa? Jangan apa? Teks tanggapan itu yang sifatnya membangun apa contohnya? Yang sifat membangun tadi kritikan membangun. Jadi kita memberikan kritikan membangun itu memberikan tanggapan terhadap orang lain tetapi tidak menjatuhkan, memberikan motivasi. Contoh, memberikan tanggapan kepada teman kita yang juara kelas nih. Bagaimana caranya? Jadi kita ucapan selamat kepada teman kita yang menjadi juara kelas. Itu ada dua versi. Yang pertama, memberikan secara dari lubuk hati yang paling dalam, ya, serius, memuji seseorang teman kita, atau memuji dengan menjatuhkan. Contoh, memuji dengan secara baik, panggil, selamat ya, kamu sekarang menjadi juara kelas, tolong pertahankan. Mudah-mudahan saya pun bisa seperti kamu. Nah, itu adalah contoh teks memuji seseorang teman kita yang menjadi juara kelas. Beda lagi dengan teks yang tadi yang kedua. Selamat ya, kamu menjadi juara kelas. Ya, tetapi ada embel-embelnya di belakang. Jadi embel-embelnya apa, seperti apa? Pantas aja orang tua kamu itu jadi guru di situ. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi seolah-olah dia memuji tetapi menjatuhkan di situ. Kadang-kadang orang tersebut akan merasa tersinggung perasaannya pada waktu kita memberikan tanggapan. Yang pertama. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran ini kita memberikan tanggapan itu harus baik dan benar. Harus sesuai dengan apa yang kita berikan. Sifatnya itu harus membangun. Sifatnya itu mengkritik, itu memberikan motivasi, bukan menjatuhkan. Ya. Orang lain pun akan merasa senang ketika kita memberikan tanggapan terhadap seseorang. Orang lain, teman kita akan merasa senang terhadap apa yang diberikan, diutarakan oleh kita terhadap teman kita. Ya, itu saja pembelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi buat kita belajar ke depannya. Ya, maupun belajar di sekolah, maupun kita berada di lingkungan luar sekolah. Jadi yang pertama itu harus menjaga bahasa itu harus bisa menempatkan di mana situasi dan kondisi kita berada, ya. Intinya kita harus bisa menghargai orang lain. Kita menghargai orang lain, otomatis kita pun akan lebih dihargai oleh orang lain. Ya, itu pertemuan dengan saya, pertemuan kali ini dengan Bapak. Mudah-mudahan kalian itu dapat memahami dan dapat mengerti apa yang Bapak utarakan, apa yang kalian baca. Ini mudah-mudahan tidak paham, silakan cari informasi, cari sekarang itu zaman modern ya. Zaman apa? Zaman digital. Carilah referensi maupun dari Google, dari GPT, dari yang lainnya. Silakan cari tentang itu. Saya doakan kepada kalian, mudah-mudahan kalian itu bisa menjadi siswa yang pandai, siswa yang pintar menempatkan bahasa, khususnya belajar bahasa Indonesia, menempatkan bahasa di mana kita berada, disitulah kita berpijak. Jadi di mana kita berada, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak mengganggu, tidak menyinggung, apalagi seseorang itu menjadi marah ya kepada kita. Nah, itu kita harus bisa menempatkan bahasa itu. Seseorang itu ditilai itu dari bahasa dan tingkah laku. Ya, itu saja pertemuan dengan saya. Sebelum kita menutup pembicaraan ini, silakan membacakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, selamat berjumpa lagi untuk hari pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas pertemuan hari sekarang. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan pulang dengan tertib, ya.